الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan penyampaian materi bahan renungan kalbu, pengantar mencapai pencerahan jiwa oleh Al-Ustadz Insinyur Permadi Alibasya. Kali ini kita telah sampai pada bagian pertama, catatan yang ketiga tentang keutamaan ilmu. Ilmu merupakan bahan dasar untuk bertafakur. Ilmu diperoleh melalui kesungguhan belajar. Seseorang sekalipun dianugerahi otak yang jenius, tetap saja selamanya akan bodoh bila ia tidak mau belajar. Orang yang memiliki banyak ilmu tidak disangsikan lagi akan dapat menghasilkan tafakkur yang berbobot. Itulah mungkin salah satu sebabnya mengapa Islam meletakkan ilmu di atas segala-galanya. Banyak sekali riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan keutamaan ilmu. Salah satunya adalah sebagai berikut. Seorang Ansor bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, jika ada orang yang meninggal dunia bertepatan dengan acara majelis ulama, manakah yang lebih berhak mendapatkan perhatian?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Jika telah ada orang yang mengantarkan dan menguburkan jenazah itu, maka menghadiri majelis ulama itu lebih utama daripada melayat 1000 jenazah. Bahkan ia lebih utama daripada menjenguk 1000 orang sakit, atau sholat 1000 hari 1000 malam, atau sedekah 1000 dirham pada fakir miskin, ataupun 1000 kali berhaji. Bahkan lebih utama daripada 1000 kali berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartamu. Tahukah engkau bahwa Allah dipatuhi dengan ilmu dan disembah dengan ilmu pula? Tahukah engkau bahwa kebaikan dunia dan akhirat adalah dengan ilmu, sedangkan keburukan dunia dan akhirat adalah dengan kebodohan?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal kebijakannya, berkata, "Barang siapa sedang mencari ilmu, maka sebenarnya ia sedang mencari surga, dan barang siapa mencari kemaksiatan, maka sebenarnya dia sedang mencari neraka." Sementara itu Ibnu Athaillah, seorang ulama yang wafat tahun 1309, mengatakan,
ilmu yang paling bermanfaat adalah yang sinarnya melapangkan dada dan yang dengannya kalbu tersingkap selubungnya. Rasanya tidaklah salah bila ayah berpendapat bahwa ilmu yang paling utama mestinya adalah ilmu yang dapat membuat pemiliknya berlaku selaras dengan maksud Allah menciptakan manusia, yaitu untuk beribadah, taat mematuhi segala aturannya. Adapun ilmu-ilmu lainnya seperti matematika, kedokteran, ataupun ilmu ekonomi bukannya berarti tidak penting, tetapi harus diartikan bahwa kepiawaian seseorang dalam ilmu sains atau teknologi menjadi tidak bermakna bila ia tidak dapat berperilaku sesuai dengan tujuan untuk apa ia diciptakan. Di samping itu, perlu juga diingat bahwa ilmu sains atau teknologi selalu menjadi usang dengan berjalannya waktu. Sedangkan ilmu yang menjadikan kita taat pada Allah dan Rasul-Nya tidak akan pernah usang dimakan zaman. Ilmu dapat diibaratkan seperti baterai atau aki mobil. Semakin sering mobil itu digunakan, maka akan semakin besar pula muatan listrik baterai tersebut. Sebaliknya, jika mobil itu jarang digunakan, maka baterainya akan menjadi lemah dan akhirnya rusak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini pernah mengingatkan, barang siapa mengamalkan apa-apa yang ia ketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya, dan Allah akan menolong dia dalam amalannya sehingga ia mendapatkan surga. Dan barang siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia tersesat oleh ilmunya itu, dan Allah tidak menolong dia dalam amalannya sehingga ia akan mendapatkan neraka. Di samping ilmu akan menjadi rusak bila tidak diamalkan, ia juga akan rusak bila pemiliknya merasa tinggi atau sombong dengan ilmunya itu, yaitu sebagaimana banjir yang menghancurkan tempat yang tinggi. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa ia akan meninggikan orang yang berilmu. Al-Mujadilah ayat 11. Namun perlu diingat, memiliki banyak ilmu tapi tidak terwujud dalam perbuatan tidaklah ada gunanya. Wahai manusia, ilmu yang tak membuahkan perbuatan laksana petir dan guntur yang tak membawa hujan. Hadis qudsi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki sebagai pintu gerbangnya ilmu mengatakan, tiada kekayaan lebih utama daripada akal, tiada kepapaan lebih menyedihkan daripada kebodohan, tiada warisan lebih baik daripada pendidikan. Inilah jawaban-jawaban dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang mana yang lebih utama antara ilmu dengan harta.
Ilmu lebih utama daripada harta. Ilmu adalah pusaka para nabi, sedangkan harta adalah pusaka Qarun, Fir'aun, dan para pengumbar nafsu. Ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu itu menjagamu, sedangkan harta malah engkau yang harus menjaganya. Harta itu jika engkau tasarrufkan atau berikan menjadi berkurang. Sebaliknya, jika engkau tasarrufkan atau berikan malahan bertambah. Pemilik harta disebut dengan nama bakhil atau kikir dan buruk, tetapi pemilik ilmu disebut dengan nama keagungan dan kemuliaan. Pemilik harta itu musuhnya banyak, sedangkan pemilik ilmu temannya banyak. Ilmu lebih utama daripada harta, karena di akhirat nanti pemilik harta akan dihisab, sedangkan orang berilmu akan memperoleh syafaat. Harta akan hancur berantakan karena lama ditimbun zaman, tetapi ilmu tak akan rusak dan musnah walau ditimbun zaman. Harta membuat hati seseorang menjadi keras, sedangkan ilmu malah membuat hati menjadi bercahaya. Ilmu lebih utama daripada harta, karena pemilik harta bisa mengaku menjadi Tuhan akibat harta yang dimilikinya, sedangkan orang yang berilmu justru mengaku sebagai hamba karena ilmunya. Profesor Dr. Hamka berkata, ilmu itu tiang untuk kesempurnaan akal. Bertambah luas akal, bertambah luaslah hidup. Bertambah datanglah bahagia. Bertambah sempit akal, bertambah sempit pula hidup. Bertambah datanglah celaka. Iman tanpa ilmu sama dengan pelita di tangan bayi, sedangkan ilmu tanpa iman bagaikan pelita di tangan pencuri. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.